Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Wafi yang merupakan Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Wafi, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Pak David. Hijau dong seperti market ya Ya, sore hari ini. terima kasih Pak Wafi. Jelang libur akhir pekan, tampaknya para investor ini bisa istirahat dengan tenang mungkin dengan posisi penutupan hari ini. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat posisi penguatan indeks harga saham gabungan sudah kembali menembus ke level 6.700-an pasca The Fed kembali menaikkan suku bunga acuan di 25 basis point? Ya, kalau kita lihat kenaikan hari ini yang cukup signifikan, saya melihat ada potensi koreksi justru di hari Senin ya. Tapi lebih ke koreksi wajar saja karena mengingat kenaikan hari ini juga cukup signifikan. Saya melihat ada level support di sekitar level 6.675. Dan setelah itu memang kalau kita melihat di sepanjang pekan berikutnya, saya masih melihat ada potensial upside untuk kembali lagi ke level 6.800-an. Baik, Pak Wafi, hari ini beberapa perbankan big cap tampaknya menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan dengan BBRI pengecualian dalam hal ini, di mana ini perbankan big cap membagikan dividen yang cukup besar, sementara BBRI hari ini tampaknya sudah lewat kumden dan X-nya juga sudah lewat begitu, dan hari ini tertekan cukup dalam di 2,65%. Tapi secara keseluruhan, terlebih dahulu bagaimana Anda melihat penguatan dari beberapa saham perbankan big cap di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, memang kalau kita lihat, terutama untuk bank big caps ya, kita lihat kenaikan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini lebih dikarenakan faktor dividen nih Mas David. Dan kalau kita lihat makanya yang terjadi di hari ini, 3 dari 4 big banks kan masih mengalami kenaikan kecuali Bank Rakyat ya, BRI yang hari ini ex-date kemudian terkoreksi. Dan saya rasa pola yang sama juga bisa terjadi di Mandiri nih, mengingat hari Senin sudah masuk ke ex-date dividennya. Jadi antisipasi akan ada koreksi di Bank Mandiri. Namun untuk Bank Mandiri saya masih melihat ada potensial gain, kenaikan ke depannya. Karena mengingat ada rencana stock split juga, sehingga koreksi yang terjadi di hari Senin sebenarnya masih bisa dilakukan buy on weakness nih buat para pelaku pasar. Baik, kita akan coba ulas secara teknikal untuk BMRI. Hari ini menembus atau ditutup di level 10.900. Tadi juga sempat menyentuh ke level tertingginya di 10.950. Nah, kalau kita flashback lagi ini, Mandiri sebelumnya sudah menyentuh di level yang lebih tinggi kah, atau level intraday sepanjang hari ini merupakan level tertinggi yang sudah disentuh oleh BMRI sampai sejauh ini? Intraday sebenarnya sempat lebih tinggi lagi ya, di sekitar 11.000 ya. Dan kalau kita lihat memang kenaikan hari ini ditambah lagi dengan kenaikan di tanggal 21. Jadi di tanggal 21 itu udah naik sebelumnya 5%. Hari ini naik sekitar 3,8%. Jadi total sudah naik sekitar 8,8% ya, hampir 9%. Saya rasa koreksi sampai dengan level 10.400-an itu merupakan koreksi yang wajar ya. Jadi antisipasi mungkin potensial koreksi sampai ke level 10.400 sekaligus itu bisa dijadikan sebagai level entry ya, cicil beli dari 10.400 sampai dengan sekitar 10.100. Bagi yang belum ambil posisi, ada potensi BMRI koreksi masuk di 10.400, sementara yang sudah ambil posisi, profitnya sudah cukup lumayan. Apakah ini juga direkomendasikan profit taking nantinya ketika sesi pertama dibuka di Senin depan, Pak Wafi? Iya, bisa seperti itu. Walaupun ada kemungkinan juga kelihatannya di opening mungkin harganya sudah bukan di 10.900 ya, mungkin sudah lebih rendah lagi dari itu. Jadi dipertimbangkan saja dari sisi dividen yield yang sudah didapat plus capital gain, nanti apakah worth it untuk di realize terlebih dahulu. Baik, dari BMRI kita beralih ke perbankan big cap lainnya. Saya akan coba bahas BBNI yang hari ini secara persentase di penutupan paling tinggi penguatannya. 9625, 4,34% penguatan. Kemana arah BBNI untuk perdagangan di pekan depan, Pak Wafi? Ya, untuk BBNI kalau kita lihat ini masih cukup panjang ya, date-nya sendiri untuk dividen di tanggal 27. Dan kalau kita melihat di harga penutupan kemarin itu dividen yield-nya masih di kisaran sekitar 4,25%. Jadi saya rasa memang upside-nya ini kelihatan masih ada, paling tidak sampai ke level 9.800 sampai dengan 10.000 ya. Setelah itu mungkin antisipasi koreksi bisa sampai kembali ke level 9.200-an.
Next untuk BBCA, Pak Wafi, 8.825 menguat di 3,82% hari ini. Iya, untuk BBCA kalau kita lihat kenaikannya juga cukup signifikan ya di 3,82%. Ini juga saya lihat hari Senin kelihatan akan ada koreksi terlebih dahulu ya, walaupun dari sisi date dividennya masih di tanggal 28. Antisipasi koreksi sampai dengan level 8.650 ya. Itu adalah level support untuk BBCA. Tapi untuk upside-nya sendiri saya lihat masih terbuka sampai dengan level 9.000 hingga 9.200. Dari BBCA kita bergeser ke BBRI. Tadi pun juga sempat kita singgung, BBRI hari ini satu-satunya dari perbankan big cap yang mengalami koreksi karena untuk X dan KUM-nya juga sudah berakhir sepertinya. Dengan pelemahan yang terjadi untuk BBRI, bagaimana rekomendasinya untuk perdagangan di pekan depan? Ya, saya rasa ini masih akan menuju ke level supportnya ya, dan secara pola juga ini kan masih bergerak di fase sideways dari mulai pertengahan Februari kemarin, dengan level support di sekitar level 4.670 ya. Jadi antisipasi mungkin kalau mau entry di sekitar level 4.670 dengan resistance terdekat itu di 4.900 untuk BBRI. Baik, dari perbankan big cap kita bergeser ke BBTN. Sebelum jeda, Pak Wafi, hari ini juga naik cukup signifikan. Kebetulan juga ada penanya yang masuk di WhatsApp interaktif kami ini. Saya akan coba sapa Ibu Susilawati yang ada di Bandung, Jawa Barat. BBTN sudah ambil posisi di 12.50. Apakah penguatan masih akan terus berlanjut di perdagangan di pekan depan, Pak Wafi? Oke, untuk hari Senin, Bu Susilawati, saya lihat BBTN mungkin akan ada koreksi. Ya, koreksinya bisa sampai ke level 12.50 nih kebetulan entry level dari Bu Susilawati ya. Namun selama bertahan di atas 12.50 saya masih melihat ada potensial upside paling tidak menuju ke level 13.50 itu adalah resistance untuk BBTN. Dan untuk KUM-nya sendiri masih di tanggal 28 ya. Jadi ini masih mendukung potensial upside dari BBTN. Baik, review dari beberapa perbankan big cap dan BBTN dan sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Susilawati yang ada di Bandung, Jawa Barat. Pak Wafi, sebelum kita melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, hari ini sektor teknologi tampaknya juga menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan, terutama datang dari Gotoh. Bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi hari ini? Apakah selain dari pelemahan yang terjadi cukup dalam di perdagangan sebelum libur begitu, ataukah ini juga ditopang oleh kebijakan The Fed yang menaikkan suku bunga acuan hanya 25 basis point saja, meskipun sebelumnya banyak pihak yang memproyeksikan kenaikan tidak terjadi karena masih adanya krisis perbankan di Amerika Serikat. Ya, saya rasa ini kombinasi dari beberapa faktor sekaligus ya, Mas David. Jadi yang pertama tadi ya mengenai The Fed yang menaikkan tingkat suku bunga 25 basis point dan itu sedikit banyak sesuai sebenarnya dengan ekspektasi pasar. Dan kalau kita lihat terkait dengan krisis perbankan di Amerika Serikat juga sebenarnya itu sudah sedikit banyak terkendali lah ya dengan adanya bantuan dari beberapa bank yang masih memiliki ekses likuiditas. Kemudian kalau kita lihat responnya sendiri dengan kenaikan tingkat suku bunga The Fed ini ya diharapkan kan akan lebih dapat menjinakkan angka inflasi di Amerika Serikat dan juga nanti dampaknya ke Indonesia. Memang kita sendiri perkirakan masih ada potensi kenaikan BI rate 25 basis point lagi di semester 1. Jadi masih ada tersisa sekitar 3 bulan lagi lah ruang bagi kenaikan BI rate. Ya, di mana itu juga tujuannya kurang lebih sama ya untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan inflasi dan sedikit banyak nanti akan berdampak kepada sektor-sektor yang siklikal dan salah satunya adalah teknologi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita lihat faktornya. Kalau kita lihat di sini kan mulai ada sebenarnya dari akhir tahun 2022 ya beberapa perusahaan teknologi seperti terutama Goto ya itu kan lebih banyak fokus terhadap profitabilitas nih dibandingkan market share. Kalau sebelumnya strategi perusahaannya lebih kepada market share, sekarang lebih kepada profitabilitas dan belum lama juga dikabarkan seperti Shopee yang mulai membukukan keuntungan ya dan diharapkan juga ini akan berdampak ke Goto juga. Jadi makanya kita lihat di sini ada satu katalis positif lah di sini. Walaupun mungkin dari sisi environment-nya sendiri, lingkungannya sendiri, secara sektoral memang masih belum terlalu positif ya untuk emiten sektor teknologi. Nah, di sisi lain kalau kita lihat dari Goto sendiri kan sudah mulai banyak berbenah ya, sudah mulai banyak mengurangi beban operasionalnya dan di sisi lain kalau kita lihat
seiring dengan kenaikan tarifnya pun ternyata dari sisi volumenya masih relatifnya cukup bertahan juga. Ini juga seiring pembukaan aktivitas ekonomi yang berdampak positif juga. Jadi kalau kita lihat dikombinasikan dengan valuasinya yang memang kalau kita lihat harga sahamnya kan sudah turun cukup dalam juga nih dalam mungkin 1 tahun terakhir. Sehingga mungkin ada beberapa investor yang melihat harganya untuk Ya. saat ini sudah relatif cukup murah, jadi mulai melakukan partial entry untuk sektor teknologi terutama Gotoh. Rekomendasinya untuk Gotoh seperti apa, Pak Wafi? Kebetulan juga ada penanya ini dari Bapak Joni dari Jakarta. Gotoh dengan rugi bersih yang naik bisa buy di harga berapa ini? Untuk perdagangan di minggu depan dengan penutupan hari ini masih di bawah 120-an dan sebelumnya juga sudah mencapai angka di atas 130-an, Pak. Ya, memang kalau saya lihat ya potensi kenaikan dari Gotoh ini masih cukup terbatas ya. Ini ada resistance di 120, tadi sudah disebutkan Pak David ya. 120 itu adalah level resistance terdekat untuk Gotoh. Jika mampu breakout level 120, maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikan sampai dengan level 135. Itu resistance berikutnya. Tapi jika tidak berhasil breakout 120, ada potensi Gotoh bisa kembali lagi menguji level supportnya di sekitar level 100 rupiah per lembar saham. Baik, analisis untuk saham Gotoh yang hari ini juga ikut menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan.